Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran IPA yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi sekaligus prediksi soal ujian sekolah untuk mapel IPA tahun 2022 untuk soal pilihan ganda nomor 11 sampai 20. Mari kita mulai. Semangat. Untuk soal nomor 11, kisi-kisinya disajikan beberapa ciri lapisan atmosfer. Peserta didik dapat menentukan lapisan atmosfer yang dimaksud dengan benar. Sebelum mengerjakan soal ini, anak-anak wajib memahami lapisan atmosfer di bumi kita. Ini ada 5. Yang pertama troposfer. Ciri-cirinya ini jaraknya 0 sampai 12 km dari bumi. Yang kedua stratosfer 12 sampai 50 km. Ya, kemudian mesosfer 50 sampai 85 km. Selanjutnya termosfer 85 sampai 500 km, dan di sini ada satelit ya. Kemudian ada eksosfer lebih dari 500 km. Ini ciri-ciri umumnya, silakan dipahami. Kita mulai ke soal nomor 11. Contoh, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km dari permukaan laut. Kedua, memiliki sedikit awan tetapi tidak ada aktivitas cuaca. Ketiga, tersusun sebagian besar oleh lapisan ozon. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas, lapisan atmosfer yang dimaksud adalah lapisan titik-titik. Kita langsung menuju ke pernyataan nomor 1. Ini jaraknya atau ketinggiannya 10 sampai 50. Berarti dekat sekali dengan stratosfer, yaitu 12 sampai 50. Maka jawabannya adalah A, stratosfer. Jadi anak semuanya untuk memahami soal besok, pahami dulu untuk ciri-ciri utamanya, yaitu ketinggian dari permukaan laut. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Lapisan ini memiliki ketinggian 85 sampai 500 km dpl. Memiliki suhu yang sangat panas mencapai 1980 derajat Celcius. Kemudian sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble. Ini merupakan ciri lapisan atmosfer titik-titik. Oke, lihat ringkasan sebelah kanan. Di situ 85.000 sampai 500 km dpl. Maka yang benar adalah lapisan termosfer. Jawabannya C. Dari dua soal ini mudah-mudahan bisa mewakili untuk mempelajari kisi-kisi soal nomor 11. Lanjut. Soal nomor 12 disajikan ilustrasi tentang revolusi bumi. Revolusi adalah ini gerak bumi mengelilingi matahari. Peserta didik dapat menentukan akibat dari revolusi bumi dengan benar. Di sini sudah ada ringkasan pengaruh revolusi bumi, yaitu ada kalender Masehi, perubahan kenampakan rasi bintang, perubahan musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan lama siang dan malam. Contoh soal. Bagi seorang muslim, jika kita perhatikan ternyata terjadi perubahan waktu jadwal mulai pelaksanaan sholat 5 waktu setiap harinya. Dalam perubahan tersebut, jika kita hitung, ternyata lama waktu siang dan waktu malam berbeda. Pertanyaannya, perubahan lama waktu siang dan malam hari tersebut akibat dari adanya titik-titik. Lihat sebelah kiri, di sini ada ringkasan. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, betul ya. Jawabannya adalah D, perputaran bumi mengelilingi matahari atau pengaruh revolusi bumi. Bisa dipahami ya?
Oke. Bisa jadi untuk soal nomor 12 itu ilustrasinya diganti. Ya, nanti ada perbedaan siang malam, bisa jadi adalah perubahan musim. Yang penting pahami pengaruh revolusi bumi atau pengaruh bumi mengelilingi matahari. Lanjut soal nomor 13. Disajikan gambar tentang persendian. Peserta didik dapat menjelaskan persendian yang dimaksud dengan benar. Di sini sudah saya siapkan gambar berikut sendi yang ada di tubuh manusia atau tubuh kita. Yang pertama, ini ada sendi putar. Ini di bawah kepala atau di atas leher kita. Kemudian sendi peluru, ini di bagian gerak lengan atas dengan panggul, ya. Nah, kemudian ada juga di ini di atas gerak tungkai bawah atas, ya. Ini kemudian ada sendi engsel di siku, ada di lutut. Ini sendi yang sering dikeluarkan dalam soal. Contoh, perhatikan gambar berikut. Ini ada orang atau olahragawan sedang mengangkat barbel atau beban. Pertanyaannya, aktivitas angkat barbel melibatkan pergerakan siku. Sendi yang terdapat pada siku yaitu titik-titik. Berdasarkan gambar ini, kira-kira sendi apa? Oke, betul, sendi engsel. Nah, silakan dipahami. Besok mungkin soalnya diganti, bisa engsel, bisa peluru. Kalau peluru ada di sini dan di sini. Kalau putar ada di bagian sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga jadi amal jariah bagi Anda. Amin. Lanjut soal nomor 14. Disajikan pernyataan tentang gerak suatu benda. Peserta didik dapat menentukan yang termasuk penerapan hukum Newton dengan benar. Anak semuanya, hukum Newton ada 3. Hukum Newton 1, ini rumusnya sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton kedua, ini sigma F sama dengan M dikalikan A. Yang ketiga, hukum Newton 3. Ini adalah gaya aksi sama dengan gaya reaksi dengan arah gaya berlawanan. Silakan dipahami. Ini ada 3 hukum Newton. Untuk hukum Newton 1, setiap benda akan mempertahankan keadaannya, yaitu keadaan diam atau yang bergerak menurut peraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contohnya ini adalah ketika kamu naik mobil atau truk, kemudian tiba-tiba mobilnya digas, kita akan terpental ke belakang, dan sebaliknya ketika mobil direm mendadak, kita akan terpental ke depan. Yang kedua, ini perubahan dari gerak selalu berbanding lurus, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dan yang ketiga, aksi reaksi. Oke, contoh soal nomor 14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Seorang sedang berada dalam perahu yang didayung. Ketika orang tersebut mendayung ke arah belakang, perahu bergerak ke depan. Ya, ini bisa dipahami ya. Mendayungnya ke belakang, perahunya bergerak ke depan. Berarti ini arahnya berlawanan. Oke, yang kedua, sebuah mobil melaju di jalan raya dengan kecepatan sedang, mendadak direm. Ternyata benda-benda yang ada di dalam mobil tampak terlempar ke depan. Sudah saya sampaikan tadi ya contohnya. Yang ketiga, sebuah roket saat akan meluncur tampak mengeluarkan gas ke arah bawah, tetapi roketnya bergerak menuju ke atas. Jadi gaya tekannya ke bawah, tapi roket terangkat ke atas. Ini juga berlawanan. Yang keempat, seorang membonceng motor pada temannya. Ketika motor diperbesar gasnya, dia akan jatuh ke arah belakang. Oke, pertanyaannya,
Pernyataan yang menunjukkan penerapan hukum Newton 3 adalah pernyataan nomor berapa anak-anak? Nomor 1, ini tentang hukum Newton 1. Maaf, ini berlawanan ya, ini hukum Newton 3 ya. Terus nomor 2 hukum Newton 1, nomor 3 hukum Newton 3, dan nomor 4 hukum Newton 1. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3, karena 2 dan 4 adalah hukum Newton 1. Bisa dipahami? Dilanjut kisi-kisi soal nomor 15. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai prinsip kerja seperti pada contoh alat yang dimaksud dengan benar. Anakku semuanya, kamu harus memahami jenis-jenis tuas. Ada 3. Yang pertama yaitu jenis tuas 1. Ini kata kuncinya di sini, T. Berarti titik tumpu di antara kuasa dan beban. Contohnya jungkat-jungkit. Tang ya. Kemudian tuas jenis 2 ini B, berarti bebannya di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya gerobak beroda 1 atau angkong ya. Kemudian jenis ketiga K, ini berarti kuasanya di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, dipahami, disingkat TBK. Jenis 1, jenis 2, jenis ketiga. Contoh soal ya. Perhatikan gambar beberapa peralatan berikut. Alat-alat yang bekerjanya berdasarkan prinsip bidang miring. Nah, kita cek. Ditunjukkan oleh nomor. Kita cek dulu. Nomor 2 ini tang, berarti sama seperti jungkit, berarti nomor tuas 1 ya. Ya. Ini bukan bidang miring ya. Nah, ini yang 4 juga titik tumpunya di tengah ya, berarti jenis 1 juga. Nah, ini nomor 1 dan 3 ini adalah bidang miring. Ulir, paku ulir biar mudah tertancap, ini adalah menggunakan prinsip bidang miring. Pisau ini dibuat tipis atau tajam bagian yang bawah, ini juga prinsip bidang miring. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Bisa jadi untuk mengerjakan soal nomor 5 ini nanti ada gambar jenis tuas. Nah, kamu ditanya untuk contoh yang lain. Kita tambahkan saja. Misal ini jenis tuas 1 tadi selain jungkat-jungkit adalah tang. Kalau jenis tuas kedua ini bebannya di tengah. Ada yang tahu pemecah kemiri atau juga pemotong rumput? Yang jenis kacip ini adalah jenis kedua. Yang jenis ketiga ini adalah skop atau yang lainnya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Maaf, 16. Disajikan pernyataan tentang usaha terhadap suatu benda. Peserta didik dapat menentukan besar usaha yang dilakukan dengan benar. Anak semuanya, perlu diketahui usaha ini adalah gaya dikalikan perpindahan. Dirumuskan W sama dengan F dikalikan S. W itu usaha, satuannya Joule. F itu gaya, satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Maaf, bukan S. Oke, hati-hati untuk beberapa gaya yang bekerja. Ini kita cari resultannya. Jika dua buah gaya arahnya sama, maka gaya-gaya tersebut dijumlahkan. Dan jika dua buah gaya atau lebih itu berlawanan arah,
maka dicari resultannya, yaitu selisihnya. Gaya-gaya yang ke kanan dikurangi dengan gaya-gaya yang ke kiri. Oke, contoh soalnya, Pak Arifin dan Pak Slamet mendorong balok dengan gaya masing-masing 100 Newton dan 150 Newton. Jadi Pak Slamet 150, Pak Arifin 100 Newton. Nah, ini searah ya, sehingga balok bergeser sejauh 20 meter. Pertanyaannya, usaha yang dilakukan Pak Arifin dan Pak Slamet sebesar titik-titik. Ya, dari soal ini kita ketahui resultan gayanya atau jumlah gayanya karena searah ini adalah F1 ditambah F2, 100 tambah 150, jadi 250 Newton. Perpindahannya adalah 20 meter. Ditanya W. W itu sama dengan F dikalikan S. Dimasukkan, yaitu angkanya 250 dikalikan 20 Newton. Hasilnya adalah 5000 Joule. Jadi jawabannya D. Pahami ya, ini W sama dengan F kali S. Dan nanti pahami kalau gayanya searah di jumlah, kemudian tinggal dikalikan dengan perpindahannya. Sangat mudah. Semangat. Soal nomor 17. Kisi-kisinya disajikan pernyataan tentang teknologi. Peserta didik dapat menentukan struktur tanaman yang menginspirasi teknologi tersebut dengan benar. Ada semuanya, materi ini adalah tentang teknologi yang mengadopsi sistem kerja dari struktur tanaman, bisa mulai dari akar nanti sampai daun, bahkan mungkin dengan stomatanya atau yang lainnya. Nah, contoh soal, apakah Anda pernah melihat lampu yang menyala dan mati sendiri sesuai dengan keadaan hari? Lampu ini biasanya dipasang saat pemilik hendak pergi lama. Fungsinya supaya orang menyangka bahwa si pemilik rumah ada di tempat sehingga lebih aman dari calon maling. Nah, lampu-lampu ini dipasangi sensor cahaya yang disebut sebagai fotoresistor atau light dependent resistor atau lebih terkenal LDR. Tapi maaf ya, bukan long distance relationship. Cara kerja dari sensor ini adalah mengikuti terang redupnya cahaya di sekitar lampu. Alhasil, ketika siang hari saat lampu tersebut terkena cahaya, dia akan mati. Dan sebaliknya, apabila sensor di dalamnya tidak terkena cahaya, yaitu pada malam hari, secara otomatis akan membuat si lampu menyala. Pertanyaannya, teknologi lampu otomatis tersebut terinspirasi dari struktur pada tanaman, yaitu apa ini? Ya, jawabannya adalah cara kerja stomata kaktus. Jadi kaktus ini siang dan malam akan perubahan membuka dan menutupnya. Ini otomatis. Oke, sampaikan contoh yang kedua untuk mengerjakan soal nomor 17. Dipahami, seorang insinyur membangun rumahnya dengan bertingkat karena keterbatasan lahan yang dimilikinya. Agar rumah yang didirikan tampak kokoh, maka di setiap sudut dan bagian tertentu dibuat dengan menggunakan rangkaian besi yang dinamakan cakar ayam. Teknologi rangkaian besi tersebut terinspirasi dari struktur pada tanaman, yaitu titik-titik. Anak semuanya, ini bangunan agar kuat, maka pondasinya harus kuat. Nah, cara membuat pondasi yang kuat salah satunya adalah cakar ayam. Ini menginspirasi pada tumbuhan yang kuat, berarti punya akar yang kuat. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan adalah akar serabut pada tanaman kelapa. Ya, mudah kan? Lanjut soal nomor 18. Pertanyaannya, disajikan gambar saluran pencernaan. Ya.
Peserta didik dapat menjelaskan enzim yang berperan pada bagian yang ditunjuk dengan benar. Anak semuanya fokus di bagian lambung dan pankreas ya. Di sini untuk di lambung sudah saya berikan ringkasan, ada pepsin enzimnya, fungsinya mengubah protein menjadi pepton, dan renin ya, mengubah protein menjadi polipeptida. Dan lainnya bisa dipahami, ini di pankreas ada lipase, amilase ya, di usus halus. Nah, dan yang lainnya di mulut, di kelenjar ileum ada enzim betialin dan amilase. Oke. Lanjut ke contoh soalnya. Perhatikan gambar sistem pencernaan di bawah ini. Pada organ yang ditunjuk oleh huruf X terdapat enzim renin dan enzim pepsin. Berarti ini gambarnya adalah lambung ini. Nah, ini lambung, ada pepsin dan renin. Nah, kedua enzim tersebut berperan dalam proses. Jawabannya betul adalah oke, yang A. Renin mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan pepsin mengubah atau mengurai protein menjadi asam amino. Jangan lupa hafalkan lambung dan pankreas ya, fokus di lambung. Oke, lanjut. Soal nomor 19. Disajikan pernyataan tentang zat adiktif. Peserta didik dapat menentukan jenis zat adiktif yang dimaksud dengan benar. Anak semuanya, jenis-jenis zat adiktif ada narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Untuk narkotika, ini adalah zat atau tanaman berbahaya yang hanya boleh digunakan dengan pengawasan dokter. Narkotika adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, namun bisa menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Ada 3 golongan. Golongan 1 ini paling tinggi, golongan 2 ini menjadi pilihan terakhir dalam mengobati rasa sakit pasien atau bius, contohnya morfin ya. Golongan 3 ini yang risikonya paling rendah ketergantungannya, contohnya adalah kodein. Psikotropika ini berfungsi untuk mempengaruhi mental dan perilaku seseorang ya, contohnya adalah obat tidur atau obat penenang. Kemudian zat psikoaktif lainnya ini adalah bahan-bahan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan jika digunakan berlebihan. Contohnya ada alkohol, nikotin pada rokok, dan kafein pada kopi. Contohnya, fokus ya, dipahami. Yang pertama, hampir setiap kemasan rokok akan tertulis merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Hal ini dikarenakan di dalam rokok terdapat zat adiktif yang dapat mengganggu fungsi hati serta otot. Kondisi membuat badan terasa lelah, lemas, dan pening. Sangat berbahaya bagi janin, bayi, dan individu dengan gangguan hati atau paru-paru. Hati-hati ini bagi janin dan bayi. Maka yang betul adalah karbon monoksida, karena kalau tar nanti ke kankernya. Oke, soal nomor 2 contohnya sama. Setiap kemasan rokok ada tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Pertanyaannya, hal ini dikarenakan dalam rokok terdapat zat adiktif yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Nah, zat yang dimaksud adalah apa? Iya, tar. Ini. Oke, anak semuanya, kalau kanker fokusnya ke tar, kalau nanti berbahaya bagi janin, bayi,
paru-paru ke karbon monoksida. Oke, soal nomor 20, sesi yang terakhir. Disajikan gambar jantung, peserta didik dapat menjelaskan dari setiap bagian ruang jantung dengan benar. Anak semuanya yang saya banggakan, ada 4 ruang jantung, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Untuk serambi kanan dan bilik kanan, ini bagian atau ruang yang banyak mengandung karbon dioksida. Sementara untuk serambi kiri dan bilik kiri, ini bagian atau ruang yang banyak mengandung oksigen, O2. Ingat singkatannya ya, OKI, oksigen kiri. Yaitu serambi kiri dan bilik kiri banyak mengandung oksigen. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk meningkatkan output pembelajaran ini. Contoh soal. Ada gambar jantung 1, 2. Ini berarti serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Nah, ya kan? Pertanyaannya, bagian jantung pada gambar di samping yang berisi darah yang kaya karbon dioksida. Nah, ini dan kaya oksigen. Hati-hati ini karbon dioksida dulu, berarti karbon dioksida adalah bagian kanan, yang oksigen kiri, oki ya. Berarti yang kanan adalah mana ini? Iya, 1 dan 2. Dan yang kiri oksigennya yang banyak adalah 3 dan 4. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3 dan 4. Oke, saya balik, hati-hati ini. Soal yang nomor 2. Perhatikan gambar sama ini. Sebelah kanan ada serambi dan bilik kanan, ini ada serambi kiri, bilik kiri. Bagian jantung pada gambar di samping yang berisi darah yang kaya oksigen. Sekarang saya balik, oksigennya dulu, dan kaya karbon dioksida. Ya, yang kaya oksigen adalah kiri, berarti 3 dan 4. Ya, kemudian yang kaya karbon dioksida adalah 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Demikian anak semuanya untuk pembahasan dan contoh-contoh soal nomor 11 sampai 20. Sekian, terima kasih. Terus semangat belajar. Semoga kalian sukses. Jangan lupa untuk tetap semangat beribadah dan jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.